Ada pertanyaan dari aktivis agama, kenapa sebegitu buruknya ekonomi Turki? Saat sekarang, inflasi di Turki tembus ke level tertinggi sejak 1998, yaitu mencapai 30,5% pada Mei 2022. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang pada Turki? Ini yang terjadi bukan datang begitu saja, tetapi sudah berproses sejak 10 tahun lalu. Apa sebabnya? Penyebab utamanya lebih kepada karakter Erdogan sendiri sebagai penguasa. Dia setuju masuk pasar bebas, tapi pada waktu bersamaan dia tidak menjalankan prinsip pasar bebas. Dia sangat yakin kekuasaan bisa mengatur pasar. Maklum, ini juga pengaruh agama yang diyakini, bahwa bunga tinggi itu dosa besar karena termasuk zolim. Padahal, persepsi bunga besar atau kecil itu bukan diukur dari sisi penguasa, tetapi oleh sisi permintaan dan penawaran. Jadi seharusnya bagaimana? Nah, dia berkeyakinan kalau keran kredit longgar, bunga murah akan mendorong terjadinya kegiatan berproduksi dan berkonsumsi. Itu sekilas ada benarnya. Tetapi mengelola ekonomi makro enggak sesederhana itu, karena demand dan supply uang ke pasar itu berdampak terhadap inflasi dan deflasi. Kalau uang lebih banyak dipakai konsumsi, akan berdampak inflasi bila produksinya rendah. Artinya, tanpa dukungan tata niaga yang efisien, iklim usaha yang kondusif, kreativitas dunia usaha, riset yang kuat, suplai uang itu hanya memperbesar impor yang menguras devisa yang pada gilirannya mengurangi cadangan devisa untuk menjaga stabilitas kurs. Ya, dampaknya inflasi melompat tinggi. Mata uang terjun bebas. Kan sebagai negara di dunia ini, ya, sebagian melakukan kesalahan yang sama dengan Turki. Kenapa hanya Turki saja begitu buruk dampaknya? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh teman ke saya. Saya tatap sekilas teman itu. Saya bilang, mau tahu penyebabnya? Dia paksa bank negara pinjam uang ke luar negeri. Utang itu dijamin oleh negara. Lah, uang itu dipaksa disalurkan lewat kredit murah. Coba kamu bayangkan, kalau bank sebagai badan usaha menarik pinjaman dengan jaminan negara, siapa yang bisa pastikan akan ada transparansi? Yang pasti dapat fasilitas kredit dari bank negara, ya kroninya saja. Justru menciptakan rente. Mengapa? Karena mereka, para kroni itu, membangun proyek dengan high cost, makan biaya. Kalau proyek jadi, oke lah. Tetapi nyatanya sebagian besar mereka gunakan uang itu untuk belanja impor. Mereka memilih jadi pedagang daripada pabrikan. Istilahnya, ngapain capek-capek produksi kalau jadi pedagang saja sudah untung. Ya, mereka menikmati rente dari konsumen yang dapat fasilitas kredit bank. Paham? Kata saya tersenyum. Lalu dia terdiam. Akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Emang gimana indeks korupsi di Turki? Sebenarnya enggak beda indeks korupsinya dengan Indonesia.
Transparency International yang memantau korupsi global melaporkan bahwa tahun 2022 Turki telah jatuh ke peringkat 96 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsinya. Dengan skor 38 dari 100 pada skala di mana skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup. Rata-rata global adalah 43. Tetapi Indonesia bisa bertahan dari wabah korupsi karena sistem kita kuat dan presiden enggak ikut campur soal moneter. Kalau ada pertanyaan, jadi solusinya bagaimana? Ya kalau masih mau terus korupsi dan ekonomi bisa tahan, ya tirulah Indonesia. Turki harus reformasi ekonominya. Pertama, dalam hal moneter. Pisahkan dengan tegas antara yang pegang uang yaitu Bank Sentral dengan otoritas atau OJK. Sehingga transparansi terjadi dan tidak bisa diintervensi oleh presiden, terutama soal suku bunga. Biarkan sistem yang kerja. Itu yang pertama. Nah, sekarang kedua, ubah sistem APBN-nya agar lebih transparan. Jangan ada lagi sovereign guarantee. Biarkan pasar yang menentukan trust surat utang negara. Pemerintah bisa atur demand and supply surat utang itu lewat kebijakan suku bunga SBN, sehingga trust terhadap mata uang terjaga. Dan ketiga, dorong terjadinya B2B untuk proyek infrastruktur ekonomi lewat skema P3 atau PPP sehingga terhindar dari rente. Ya, tiga itu saja. Nah, sejak Erdogan berkuasa, napas Islam sangat dominan. Kalau sampai ekonomi Turki bangkrut, reputasi Islam akan jatuh. Islam akan baik-baik saja. Karena Islam seperti pemikiran Erdogan itu hanya sebatas politik saja, bukan standar nilai tentang amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Agama mendidik bahwa cara yang benar bertanggung jawab bukan hanya dalam bentuk retorika, tetapi perbuatan. Dan itu perlu kecerdasan dan integritas. Itu yang tidak dipahami oleh mereka berpolitik identitas. Mereka pikir kalau sudah berkuasa, bebas dari nilai-nilai akhlak. Ya, Turki adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga mereka baik-baik saja. APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%.